Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba ingin menguji performa dari MPLS, kemudian sedikit pembenahan dari video sebelumnya. Yang di video sebelumnya ada masalah MPLS-nya belum bisa komunikasi, ya. Jadi topologinya sama seperti kemarin. Kemudian MPLS kita jalankan di atas protokol OSPF. Kita menggunakan single area, satu area. Ya, topologinya seperti ini. Kita punya mikrotik 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, posisinya saat ini semua mikrotik sudah saya konfigurasi dengan sudah saya konfigurasi dengan OSPF. Ya, kita cek dulu ya di routing tabelnya IP route print, ya, route print. Di sini posisinya adalah saya sudah konfigurasi OSPF untuk seluruh router yang ada di sini. Jadi sudah saya konfigurasi OSPF. OSPF konfigurasinya seperti di video di OSPF, ya, seperti biasa. Di sini untuk router ID-nya di OSPF saya kasih 111, 2222, 3333, 444, 555. Ya, ini ada router ID dari OSPF. Kemudian nanti router ID ini juga akan kita gunakan untuk transport ID yang digunakan di komunikasi di MPLS-nya biar nanti seragam, ya. Sebenarnya untuk transport ID-nya kita gunakan IP yang lain boleh, ya, tapi di sini biar seragam antara transport ID MPLS sama router ID OSPF itu satu ID gitu misalkan. Jadi nanti untuk cek-cek itu lebih mudah. Jadi contohnya seperti ini. Posisinya di sini sudah OSPF sudah jalan semua. OSPF sudah jalan. Kemudian kita coba untuk komunikasi dulu. Saya dari sini coba saya ping ke 4522, ya, 4522. Sini saya ping 104522. Ya, udah bisa. Dari komputer ini itu juga insya Allah sudah bisa. Kita lihat dulu, ya, di show. Kita lihat dulu IP-nya sudah ada belum. IP-nya hilang, ya. IP 10.4502/25 gitu. Ini ada 10.4501, ya. Kemudian coba kita ping, ya, ping ke 10.4522, oke, ya. Nah, udah bisa. Oke, ya, semua sudah bisa. Jadi OSPF-nya sudah jalan, ya. Konfigurasi OSPF-nya tidak saya akan jelaskan lagi. Nanti ketika pengen tahu nanti silahkan ke playlist di OSPF. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Untuk memulai MPLS, ya, seperti di video sebelumnya akan saya ulang lagi, ya. Kita butuh yang namanya IP loopback, ya, di setiap router MPLS ini. Router-router yang kita jalankan OSPF, nanti kita butuh IP loopback, ya. IP loopback itu adalah gimana cara membuat IP loopback? Caranya adalah kita membuat kita di sini, ya, interface print, ya. Ini sudah saya buatkan. Di sini ada interface MPLS bridge, ya, bridge. Interface MPLS bridge. Di sini posisinya adalah dia hanya interface bridge saja. Nanti buatnya interface kemudian bridge add bridge, gitu, ya. Add name-nya apa? Ini adalah kita membuatnya, ya. Misalkan saya buat name-nya adalah MPLS interface, ya. Ini nanti digunakan untuk komunikasi interface-nya. Kemudian saya print, misalkan, ya, saya print, gitu, ya, seperti itu. Ini MPLS, tipenya di sini ada di bridge, ya. Di sini sudah saya buatkan ini interface MPLS. Saya buang saja, ya, interface bridge remove number 5, ya, number 5, oke, ya. Oke, number 5 interface bridge remove number 5, udah.
interface print. Coba kita lihat interface print. Oh ya, interface breed. Oh ini kita masuk breed dulu ya, di print breednya ya. Nah, ini kita hapus yang MPLS interface, berarti adalah remove number 0 ya, karena di sini tadi adalah list dari interface, tidak bisa kita eksekusi ya. Yang kita bisa eksekusi adalah kita masuk ke breed dulu, kemudian kita print, baru kita remove berdasarkan nomor urutnya. Dah ya, seperti itu. Oke, kemudian ini dah ya, kita sudah buat interface ya, interface MPLS. Kemudian nanti tinggal dikasih IP di IP address print ya. Di IP di sini saya kasih apa namanya, oh ini ada kesalahan ini ya. Nah, ini interface-nya print interface print ya, MPLS interface ya. Oh berarti ini tadi saya salah menghapus ya, harusnya number 2, tapi di sini ada number 0 ya, nggak masalah, kita rubah sekalian aja. Di IP address itu saya hapus dulu ya, IP address nomor 2 ini saya hapus. IP address remove number 2 ya. Lah di sini baru kita kasih IP address di loopback-nya ya. IP address address 111. Kenapa 111? Di sini saya sesuaikan dengan ini. Saya sesuaikan dengan router ID di OSPF-nya. Ya, 111 kemudian /32, ataukah tidak dikasih /32 boleh ya. /32 ataukah hanya 11 boleh, karena 11 itu nanti otomatis /32 kemudian interface-nya adalah MPLS interface ya. Kita IP address print ya, IP address print. Nah ya, sudah jalan. Kemudian kita tinggal mengaktifkan MPLS-nya ya. Kita masuk ke MPLS. Oh ya, ada satu lagi, bahwa semua network yang kita punya ya di sini, ini kan kita punya network, maka di OSPF-nya, di routing OSPF ya, routing nanti di routing routing ya, OSPF network print ya, di network print. Lah di sini nanti ininya apa namanya, IP yang berada di MPLS interface itu harus di advertise juga. Jadi harus dipublish ke jaringan OSPF, karena ini nanti untuk komunikasi MPLS-nya. Jadi ini juga harus dimasukkan, tidak hanya untuk network-network yang digunakan untuk komunikasi network internal Anda. Jadi di sini 111 itu juga di advertise ke backbone ya, ke backbone. Jadi harus di advertise. Nah, di sini ya, di sini nanti ya, sebelum kita aktifkan MPLS-nya, kita tes dulu performanya ya. Di sini MPLS-nya belum jalan ya. Kita untuk lihat MPLS, Anda bisa ke tool, trace ya, trace route, kemudian address-nya adalah kita trace dari sini ya. Saya mau trace dari sini ke sini, ke 4522 ya. Kita trace dulu, trace 104522. Kita lihat di sini statusnya itu kosong, jadi dia tidak ada label untuk MPLS-nya. Jadi dia kosong, tidak ada label untuk MPLS-nya ya, kosong. Jadi seperti ini. Ini coba kita buat untuk data nanti, untuk pembanding ya, untuk pembanding kita ya. Kemudian kita coba tes bandwidth ya. Kita bisa masuk dulu, kita tes bandwidth jalurnya tanpa MPLS, hanya routing OSPF ya. Tool tes
bandwidth test ya, tool speed test ya, boleh speed test. Kemudian address ya, addressnya adalah 10.4521 ya, kemudian addressnya, kemudian usernya adalah admin ya. Kita tesnya ke Mikrotik ya, kita tes seperti ini hasilnya ya, ping, kemudian rata-rata latensinya dan seterusnya, jitternya sekian, jitternya 5 dan seterusnya ya, TCP downloadnya sekian, load CPU nya berapa ini ya, kita lihat ya. Oke ya, 1 Mbps dah. Ini kita sebagai acuan ya, kita sebagai acuan. Sebagai acuan nanti ketika sudah menggunakan MPLS itu seperti apa. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi untuk tesnya adalah kita menggunakan bandwidth test. Kita lihat bandwidth test. Kita ganti dengan tool bandwidth test. Bandwidth test ya, tes bandwidth. Kita tes bandwidth. Oke, jalan posisinya seperti ini ya. Oke, dah ini aja kita ambil. Oke. Nah, ini bandwidth test ya. Oke, kemudian setelah itu kita coba untuk aktifkan MPLS ya. MPLS, untuk aktifkan MPLS kita masuk ke MPLS, kemudian kita MPLS set LDP ya, LDP set ya, set enable, MPLS nya di enable, kemudian yes ya, kemudian kita buat untuk LSR ID nya. LSR ID itu adalah IP yang ada di loopback ya. LSR ID itu adalah interface ID yang ada di loopback-nya tadi. Kalau di sini tadi loopback-nya adalah 11. Ini nanti sebagai LSR ID dan transport ID. Jadi di sini ada LSR ID-nya adalah 1.1.1. Kemudian transport address-nya itu juga sama 1.1.1.1 ya. Udah, kita enter. Ya, kita aktifkan. Jadi LDP ya, MPLS LDP enable yes. LSR ID-nya adalah sesuai dengan IP yang ada di loopback, itu nanti sebagai ID LSR ID dan sebagai transport address-nya. Oke, sebagai transport address-nya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita tinggal mengaktifkan interface-nya, interface yang digunakan untuk komunikasi MPLS. Di sini kalau di Mikrotik 1 dia ada satu interface, yaitu Ether 1 yang digunakan untuk komunikasi MPLS. Berarti di sini adalah saya buat MPLS interface ya, interface Ether 1 ya. Interface Ether 1 ya, kita tambahkan. Oke. Kemudian kita tambahkan secara manual neckbore-nya boleh ya, di neckbore ya, di LDP ya, LDP neckbore ya, di neckbore. Saya print dulu coba di sini neckbore-nya ya. Jadi untuk neckbore-nya sebenarnya ini juga bisa dinamik nanti saja, kalau tidak neckbore-nya nanti saja, sepertinya dia bisa dinamik. Oke, kemudian kita masuk ke Mikrotik 2. Mikrotik 2 juga sama prosesnya. Di sini OSPF-nya udah jalan ya. Kita tambahkan dulu, kita verifikasi dulu ya, IP address print. Interface-nya dulu. Interface print. Di sini saya sudah punya loopback interface MPLS, dia bridge. Kemudian IP address print. IP address print di sini adalah sudah saya kasih IP address 2222 sebagai transport ID dan LSR ID
dari MPLS-nya nanti. Ya, sudah saya kasih IP address di interface MPLS. Kemudian untuk di OSPF-nya, routing OSPF network print, ya. Jadi ini harus dimasukkan juga ke dalam OSPF. Ini harus dimasukkan juga di dalam advertise di OSPF. Kemudian kita set, ya, MPLS-nya kita aktifkan MPLS LDP set enable yes. Kemudian transport ID-nya adalah 2222. Kemudian LSR ID-nya adalah 222. Ya, oke. Kemudian di MPLS interface kita print dulu. Di sini sudah ada all, ya, sudah ada all. Kita buang saja, kita sesuaikan yang kita butuhkan, ya. Di sini saya MPLS interface remove 0, saya buang. Number 0, ya, number 0 saya buang. Oh, default tidak bisa dibuang, ya. Ya udah, kita tambahkan IP di MPLS interface add interface. Dari sini untuk MikroTik 2, dia interface 1, 2, 3 digunakan untuk komunikasi MPLS. Berarti adalah di sini ether 1, ether 2, ether 3. Oke, ya. Berarti di sini saya verifikasi dulu MPLS interface print. Kayak sudah, posisinya sudah jalan. Kita coba lihat di MPLS LDP neckbore print. Ya, posisinya dia sudah detect, ya, dia sudah detect dengan ini, dengan 3333, dengan 11, ya, dengan 1. O itu ada operation, ya. T itu ada sending. Berarti ini sudah bisa komunikasi dengan di ID transport 111. Ya, di sini dia detect 33344 tapi dia belum aktivasi. Oke, di MikroTik 3 juga sama. MikroTik 3 kita aktifkan. Di sini juga sama, kita verifikasi dulu di IP, ya, di interface-nya, ya, interface breed. Nah, interface print, ya, salah. Interface print. Di sini sudah ada interface MPLS di IP address print. Di sini sudah saya kasih IP-nya 3333 di interface MPLS. 33-nya tadi juga sama dari saya samakan dengan router ID di OSPF, ya. Kemudian di routing, ya, OSPF network print, kita lihat sudah saya advertise juga untuk tiga-tiganya, ya. Kemudian tinggal kita MPLS-nya kita aktifkan MPLS LDP set enable yes. Kemudian kita aktifkan untuk transport ID-nya adalah 3.3.3. Kemudian LSR ID-nya adalah 3.3.3.3. Nah, kemudian di MPLS LDP interface kita tambahkan interface untuk komunikasi di MikroTik 3. MikroTik 3 ada ether 2 dan ether 1, ya. Jadi di sini ada interface add interface ether 1, ya. Oh, sudah ada ether 2. Oh, sudah ada. Kita coba lihat saja print. Ya, kita print. Oke, sudah ada. Oke, kemudian kita show. Kita lihat di MPLS, ya. LDP neckbore print. Kita lihat. Di sini dia sudah detect dengan 2222. Dia sudah address-nya 222 dan seterusnya dia sudah detect, ya. Oke, di MikroTik 4 ini, ya, MikroTik 4 kita aktifkan juga, ya.
kita verifikasi dulu untuk interface-nya, interface print. Interface-nya sudah saya kasih, interface MPLS di IP address. IP address sudah. Di sini adalah interface MPLS, ada bridging, dia sebagai interface loopback. Sudah kasih IP 444, interface-nya MPLS. Oke, udah. Kemudian di OSPF, routing OSPF print, network print. Di sini sudah saya advertise juga untuk IP loopback-nya. Nah, kemudian kita tinggal aktivasi MPLS-nya. LDP set enable yes, kemudian transport ID-nya adalah 4.4.4, LSR ID-nya adalah 4.4.4.4. Nah, kemudian di LDP interface print sudah saya aktifasi belum? Oh, udah. Jadi di LDP-nya sudah saya kasihkan. Ya, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Kita lihat di neckboard-nya LDP neckboard print. Ini posisinya sudah detect ya, di mikrotik 2 dia detect ini ya. Mikrotik 4 dia sudah detect di mikrotik 2 dan mikrotik 3. Kenapa tahunya mikrotik 2 dan mikrotik 3? Itu karena di sini ada transport ID-nya 2222 3333. Ya, ini adalah transportnya. Ini transport di neckboard-nya, lawannya gitu ya. Oke. Kemudian kita aktivasi di di mikrotik kelima ya. Kita lihat dulu di interface print MPLS-nya, interface MPLS loopback-nya sudah di IP address print. Di sini juga sama, sudah saya beri IP-nya adalah 555. Tinggal kita lihat di routing OSPF network print. Ya. Di sini juga sudah saya advertise untuk networknya. Networknya sudah saya advertise. Kemudian kita tinggal aktivasi MPLS-nya. LDP set enable yes, kemudian LSR ID-nya adalah 5555, kemudian transportnya adalah 5555 ya. Oke. Kemudian di LDP interface print ya, kita lihat, kita tambahkan dulu interface-nya untuk komunikasi. Di sini kalau untuk mikrotik 5 berarti kita tambahkan Ether 1 ya. Mikrotik 5 kita tambahkan LDP interface Ether 1 ya. Nah, kita lihat di LDP neckboard ya, neckboard print. Posisinya di sini sudah detect untuk transport ID 4444 ya, sudah detect di mikrotik 4. Oke. Untuk lihat di MPLS-nya kita bisa lihat di MPLS forward tabel print. Kita untuk lihat proses routing di layer 2,5 ya, layer 2,5-nya. Di sini sudah ada routing bahwa untuk menuju ke network sekian dia harus next hop-nya adalah 4117 dan seterusnya. Ini ya, labelnya di sini sudah ada labelnya, label MPLS-nya 24, 25, 26, 31, 28. Jadi langsung. Jadi di sini sudah ada tabel forwarding tabel, tujuan kemana, kemudian dia harus labelnya kemana. Ya, labelnya kemana dan seterusnya. Ya, seperti itu. Di sini MPLS sudah jalan. Untuk cek MPLS-nya itu kita bisa dari mikrotik 1 ya, dari mikrotik 1 coba kita trace route ya, kita trace route tool MPLS tool trace route ya, trace route address-nya adalah 104522. Di sini sudah ada labelnya. Anda lihat bahwa
ketika dia masuk di sini, ya, dia dikasih label 30 MPLS, kemudian di router 110 ini dia dikasih label 29. Jadi dia sudah ada di paket datanya itu sudah ada labelnya. Ya, dia sudah MPLS sudah jalan. Oke ya, sudah jalan dalam jaringan ini tadi. Oke, kemudian kita coba lihat performanya, bisa kelihatan tidak ya. Kita lihat, kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan ini. Kita tadi kan punya ini ya. Ya, coba kita threshold ya, kita threshold ini tadi ya, ini threshold ya. Kita threshold ini tadi tanpa MPLS, ini dengan MPLS. Yang ini itu tanpa MPLS ya. Ini ada tanpa MPLS. Oke ya, tanpa MPLS. Oke, kita lihat dulu. Anda bisa lihat bahwa ya, Anda bisa lihat bahwa ini ya, kita lihat, sorry ya, ini kelihatan nggak ya? Kita lihat ini 13 ini ya, tapi kadang ini ya, jadi ini kita belum bisa lihat secara detailnya ya. Di sini rata-ratanya 5 ya, 5, 7 dan seterusnya. Coba kita tes bandwidth aja lah ya, biar kelihatan. Kita tes bandwidth, coba kita tes bandwidth speed test ya, speed test address 10.45 kemudian 21 user admin ya. Kita lihat ini ya, di sini posisinya adalah Anda bisa lihat bahwa kalau dari test speed itu posisinya tadi pingnya rata-rata adalah 3 ya, 3 milisecond ya, 3 milisecond. Di sini didapatkan adalah 2, berarti dia speednya lebih respon time dari networknya itu akan lebih bagus lah dibandingkan tanpa MPLS ini. MPLS kan 3 ya, MPLS 3, kemudian ini tadi 535, di sini 575 ya, dan seterusnya. Kemudian ini kalau di bandwidthnya itu adalah kita bisa lihat bahwa ini ya rata-rata ya. Kemudian CPU load-nya juga agak rendah dibandingkan yang ini ya, CPU load-nya juga rendah. Kita lihat seperti ini. Oke ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat performanya dengan MPLS, dia performanya lebih baik, lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau di threshold-nya tadi kurang kelihatan, tetapi di speed test itu tadi kelihatan ya. Di sini 2,23 milisecond, di sini 3 milisecond dan seterusnya. Oke ya. Kemudian ini min average-nya ya, ini average-nya, ini minimalnya, average-nya, kemudian ini maksimalnya ya. Mungkin ini ketika maksimal 41 itu karena mungkin pas ketika dia forwarding awal itu agak berat mungkin ya. Setelah itu dia rata-ratanya lebih rendah ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian jitter agak tinggi karena memang di jitter MPLS posisinya adalah dia enkapsulasi datanya akan lebih besar ya, jitternya akan naik sedikit ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk performa bandwidth-nya itu juga cukup naik ya. Dia melewatkan 1 mega,8 itu CPU load-nya hanya 4%. Dia lebih performanya lebih bagus lah ya. Oke, seperti itu untuk hari ini untuk performa MPLS ya. Video ini adalah perbaikan dari video yang kemarin karena kemarin ada permasalahan. Permasalahannya adalah kemarin saya kurang lakukan advertise di IP di loopback-nya. IP loopback-nya tidak saya advertise, jadi MPLS-nya tidak mau jalan. Oke, untuk hari ini sekian dulu.
MPLS itu diharapkan performa dari jaringan kita itu akan lebih bagus karena posisi routingnya dia di labelnya di layer 2,5 seperti itu. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.